itu dia harus menyelesaikan SKU. Nah, SKU itu yang menghandle atau yang memegang itu pemangku adat. Kalau penegak itu boleh bebas asalkan warnanya kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Komser, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dilimpahkan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Nah, seperti biasa di setiap 1 minggu sekali bakalan ketemu sama Putri di channel YouTube-nya Palkomtek Batu Raja, dan apalagi kalau bukan di acara podcast ini. Seneng banget deh pokoknya. Palkomtek Batu Raja akan mengundang bintang tamu atau narasumber yang seru, keren, dan menginspirasi tentunya. Yes, sebelum kita beralih ke bintang tamu hari ini, Palkomter jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Palkomtek Batu Raja, dan kalau kalian suka tayangan ini jangan lupa di like, comment, and share juga ya. Terima kasih. Langsung aja nih, ini dia podcast Palkomtek Batu Raja episode ke-6. Stay tune ya, langsung aja yuk kita sapa narasumber kita hari ini. Halo Alvita. Halo Mbak. Apa kabar hari ini, Dek? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Wah, kalau dilihat dari seragamnya ini bukan bintang tamu biasa ya. Apakah hari ini kita akan ngobrol seputar pramuka? Coba Alvita kenalkan diri dulu lebih lanjut dan mengapa hari ini menggunakan seragam pramuka lengkap seperti ini. Halo Palkomster, perkenalkan nama saya Alvita Yuanda. Saya sekolah di SMK Negeri 2 Oku. Saya kelas 11 TKJ. Jadi hari ini saya kebetulan diundang untuk podcast di Palkomtek Batu Raja. Jadi bintang tamu nih. Oke. Terus Nah, Palkomser spesial banget kan? Podcast episode ke-6 ini adalah masih dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Kita mau ngobrol sama anak muda yang punya semangat nasionalisme, cinta dengan tanah air, salah satunya pramuka. Terima kasih Alvita sudah hadir. Pokoknya stay tune terus ya. Nah, Alvita, Mbak mau nanya nih, sejak kapan sih organisasi pramuka dan kok mau ikut organisasi pramuka ini? kalau Alvita pribadi itu masuk di Pramuka itu dari tahun 2021 dari awal masuk SMK. Nah, tapi kalau misalnya aktifnya Pramuka di SMK Negeri 2 itu sudah lama, tapi dari tahun 2016 itu. 2016 sudah ada pramuka? Iya, sudah sampai ada Pramuka sekarang sampai sekarang. berarti sekitar 9 tahun ya. Hampir Udah masuk lama banget 9, ya. oke. Nah, ngomong-ngomong tentang pramuka ya, kan kalau seragam yang dikenakan ini pasti ada makna tersendiri di baliknya kan. Boleh dong dijelasin makna dari seragam dan lambang yang Alpita kenakan itu apa aja sih? Kalau Pak Komser boleh tahu kan, siapa tahu kan banyak penasaran dan bahkan banyak yang nggak tahu ya. Oke. Mungkin kita yang inti-inti aja, mungkin dari ini Bantara namanya. Dapat Bantara itu agak susah ya Mbak mendapatkan Bantara ini, karena ini Bantara ini harus menyelesaikan SKU, jadi kami harus tes sebelum dapat Bantara. Jadi kami harus tes dulu sebelum dapat Bantara. Di SKU itu ada poin-poin tertentu yang harus diselesaikan. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu ini ada LT di sini. Ini dapatkan LT-nya dari kami jadi panitia di lomba tingkat 3 se-Oku. Di tempatnya itu di Bumi Perkemahan Kemelak sana. Ya. Terus apa lagi ya? Banyak, terlalu banyak ya. Ini mungkin di sini ada yang kecil-kecil ini bulat, ini TKK namanya, tanda kecakapan khusus. Ada P3K, pengamat, masak, tata ruang, dan menghidang sini. Itu aja. Ya, kalau yang apa sih? Ini. Yang merah kuning. Oh, ya, ini itu namanya talikur. Jadi talikur ini kalau dari kami itu sebagai lambang jabatan, itu. Lambang jabatan. Ya.
Sama satu lagi kan di dasi itu biasanya pakai apa? Pakai yang logam ya. Nah, kok bagus banget. Oke, kalau penegak, Mbak, Oh, itu penegak namanya. ya ya Oh, iya namanya iya. penegak. Kalau penegak itu boleh bebas asalkan Mm-mm. warnanya kuning. Oh, Kuning atau pokoknya yang seperti inilah itu. iya iya iya. Kalau penegak. Nah, sama itu yang di tangan apa namanya, Dek? Ini namanya ban lengan. Ini Ban sama, lengan. sama seperti Fungsinya untuk untuk maknanya. mengenalkan tanda apa mengenalkan jabatan sama aja nih. Kan ada di sini tulisannya pemangku adat Oh, seperti itu. pemangku adat. Iya, iya, iya. Jadi semua lambang yang ada di baju Alvita ini Pak Komser ya ada makna tersendiri, Mm-mm. termasuklah yang di lengan tadi. Mm-mm. Oh, berarti pramuka ini sering ikut lomba dong ya? Iya, pastinya. Sering banget. Nah, semua lambang itu ada dijual ya di pasaran atau gimana? Banyak sih sebenarnya, banyak jualannya tuh, Hmm. dan harganya tuh mungkin tidak seberapa, tapi cara mendapatkannya mungkin luar biasa susahnya itu ya. Oh, berarti semua orang bisa beli Bisa beli dan tapi tidak bisa, belum tentu semua orang bisa makai gitu. oh iya iya betul banget. Dulu tuh ya waktu Mbak masih SMA itu Mbak itu sempat ikut pramuka dan itu pastinya ada perkemahan ya. Mm-mm. Nah, boleh nggak sih diceritain pramuka pas Alpita itu kemahnya di mana aja dan yang paling berkesan itu seperti apa? Oke, perkemahan yang pernah aku ikuti itu yang pertama ada perkemahan di SMK 4 itu di Batu Marta. Hmm? Yang kedua itu perkemahan Bantara di SMK Negeri 2. Yang ketiga itu ada itu KMD selama 7 hari 7 malam, KMD itu apa? kursus mahir dasar. Oh. Itu untuk perkemahannya pembina-pembina. Mm-mm. Terus yang terakhir itu ada perkemahan di Buper. Itu jadi panitia LT ini. Wow. Yang paling berkesan itu yang pertama itu ada apa namanya? Perkemahan Bantara waktu yang di sekolah, karena di situ kan adat Mm-mm. adat pas pemasangan Bantara ini dengan orang tua dan juga pembina. Jadi di situ berkesan banget, Mbak. Oh, jadi pemasangan Bantara ini Mm-mm. didampingin oleh kedua orang Ya, tua. Oh, berarti nggak sebarang pasang-pasang aja ya. enggak. Tapi sekarang pasang sendiri kan? Oh, Iya. kan? Ya, Bun, pasangin dong mau podcast. Ya harus gitu ya. Enggak. Aman lah ya. Aman. Nah, terus kalau pramuka itu kan ada hiking ya. Mm-mm. You know kan hiking? Oke. Nah, itu tuh sering banget jalan-jalan ke tempat-tempat yang jauh pastinya deh ya. Ada nggak sih pengalaman tentang itu yang mungkin seru atau bahkan mencekam? Kalau Bisa nggak hiking diceritain? itu kemarin pernah sempat ikut di lomba HUT Baden Powell waktu bulan Februari kalau nggak salah. Mm-mm. Itu lomba di bumi perkemahan di Buper. Nah, di situ jadi kita ketemu dengan sekolah-sekolah lain nih, Mbak, dengan pramuka-pramuka yang ada di sekolah-sekolah lain. Jadi bukan temennya juga bukan di SMK Negeri 2 aja pramukanya, jadi bisa bergaul dengan mereka juga yang di sekolah lain gitu. Oh, berarti di satu tempat itu semua Semua pramuka iya, dan semua sekolah pramuka lain tergabung dalam dalam satu kegiatan gitu ya. kegiatan. Jadi kayak latihan bareng, Iya, benar. maybe ya. Oke. Seru banget pastinya ya bisa Banget, kenal Mbak. sama orang Orang lain lain. yang bahkan tadi nggak kenal Iya. bisa jadi kenal, yang tadinya bukan siapa-siapa bisa jadi teman dan Iya. besar kemungkinan ada juga kali ya yang cinlok. Tidak dipungkiri ya Iya, anak-anak iya, iya. SMA ya, cinta monyet namanya. Iya, Mbak. Nah, di pramuka itu juga kan sangat identik dengan senioritas ya Mm-mm. pastinya. Mm-mm. Namanya organisasi dan junior juga harus tunduk sama seniornya. Ya enggak sih, enggak gitu sebenarnya tuh. Tapi kalau misalkan memang kalau ada kakak angkatan dari datang, itu kita wajib untuk salam. Tapi itu bukan kemauan dari kakak-kakaknya, tapi dari kemauan kita sendiri untuk menghargai. Oh, kalau pengalaman Alvita sendiri gimana tentang yang senioritas ini? Ada nggak yang kayak gimana? Enggak sih, Mbak. Semuanya ya apa namanya? Kita memaklumi karena mereka lebih tua dari kita gitu.
saling menghormati lah Iya, ya, saling yang menghormati, kecil benar. menghormati yang tua, yang tua menghargai Iya, yang kecil kecil. gitu ya, betul banget. Oh ya, katanya nih Alpita ditunjuk sebagai pemangku adat pramuka di SMK Negeri 2. Iya. Nah, itu maksudnya gimana sih? Dari tadi Mbak mikir pemangku adat apa sih maksudnya itu? Oke, jadi pemangku adat itu Mbak, setiap ada, jadi ini Bantara ini yang Heeh. megang itu pemangku adat. Oh. Jadi adik-adik yang misalkan dia mau lanjut untuk jadi penegak Bantara, itu dia harus menyelesaikan SKU. Nah, SKU itu yang menghandle atau yang memegang itu pemangku adat. Jadi pemangku adat itu sama seperti ketua, itu. Sama seperti ketua. Oh, jadi by the way SKU itu apa sih? SKU itu syarat kecakapan umum. Syarat kecakapan umum. Oh, jadi kalau misalnya ada adik-adik yang mau apa tadi? Mau ambil Bantara Bantara atau ini, mau ke tingkat penegak Bantara. Oh, jadi ada step by stepnya Ya, ya. Nggak benar. bisa langsung aku mau Kak. Nggak bisa ya. Semua ada proses tentunya. Oke. Nah, ini nih yang seru. Biasanya anak pramuka itu dituntut harus kreatif dan mandiri ya. Soalnya kan harus skema masak darurat biasanya. Lomba ketangkasan, bisa nggak sih Alpita jelasin gimana sih maksudnya yang kata Mbak tadi, harus mandiri, harus kreatif dan ketangkasan tadi? Iya. Jadi kalau misalkan kita lagi di bumi perkemahan, itu kan kita jauh dari orang tua nih Mbak. Jadi kita di situ untuk dituntut jadi orang yang kuat lah ya. Masak harus bisa masak nih. Terus kalau misalkan sekiranya demam tuh harus dilawan, jangan di itu. Soalnya kalau demam tidak dilawan ya tepar di situ lah gitu, dibuper gitu. Jadi ya harus bisa menghandle badan sendiri gitu. Jadi dituntut strong lah Strong, ya. benar banget. Kreatif dan juga selalu siap di segala keadaan. Ya, walau badan menghadang. Iya. Bisa gitu ya. Yang pastinya itu harus mandiri tentunya. Gimana kalau yang nggak mandiri, ya lebih baik berpikir dua kali. Iya. Karena apa? Tidak seenak yang kalian lihat. Dan semua yang dipakai Alpita ini semuanya mempunyai makna tersendiri. Begitu juga dengan mereka mendapatkannya, tidak semudah yang kalian bayangkan, gitu kan? Wah, makin seru aja ya ngobrolnya kita. Nah, tapi sebelum kita lanjut, Pak Komster, Putri ada kabar gembira dong tentunya. Dengerin ya. Iya, Mbak. Nah, dalam rangka kemerdekaan Indonesia yang ke-78, Palkomtek Batu Raja memberikan promo spesial Palkomtek Bersatu bersama Setujuan untuk Indonesia Maju. Nah, tentunya ada potongan diskon program kursus senilai 78.000. Wah, seru banget dong. Langsung aja pilih program favorit kalian. Yang pertama itu ada program profesional 1 tahun, PTIK 10 bulan, short course 2 bulan, dan program bahasa Inggris 4 bulan. Semua bisa mendapatkan diskon 78.000 berlaku mulai tanggal 10 Agustus hingga 25 Agustus 2023. Nah, untuk info lebih lanjut bisa langsung hubungi kontak person di bawah dan juga sosial medianya Palkomtek Batu Raja yang akan kita tulis di deskripsi tayangan ini nantinya. Oke guys, lanjut lagi ya Alpita ya. Kali ini kita masuk ke segmen cerita foto. Ada beberapa foto tentang pengalaman dan kegiatan Alpita dalam pramuka. Nah, Alpita bisa dong tentunya ceritain foto-foto yang ditampilkan di layar Smart TV kita ini. Ceritain semua tentang foto itu. Oke, kita mulai dari foto pertama. Silakan. Nah, Alpita ini kan ada foto kegiatan ya. Kalau Alpita boleh dong ceritain ini tuh foto apa dan kenapa atributnya seperti itu, kayak mau nari ya? Jadi ini nih Mbak, ini kegiatan waktu itu akreditas. Jadi Pramuka SMK Negeri 2 itu sudah terakreditas. Ini waktu itu lagi diwawancara dengan kakak-kakak yang dari kakak-kakak dari pembina dari sekolah-sekolah lain untuk wawancara SMK Negeri 2 pramukanya. Oh, gitu. Jadi ini wawancara dari sekolah lain. Akreditas. Terus itu atributnya? Jadi itu dong tuh sebagai baju adat.
Jadi Mm-mm. setiap pangkalan itu ada baju adatnya tersendiri dan itu sebagai baju adat Pramuka SMK Negeri 2. Oh, berarti setiap sekolah beda-beda Ya, dong tentunya ya. ya. Kalau SMK 2 kayak gini, iya Mbak pikir ini itu kayak ada sumsel kita ya yang di Ya. kepala itu ya. Oh, iya ya ya. Boleh lanjut lagi? Nah, Nah, ini apa nih, acara apa ini? ini pentas seni. Jadi Pensi ya. jadi sebelum kami dites di ruangan, kami nampilkan pentas seni dari ya anak-anak pramukanya gitu, dari Apa anggota. yang ditampilkan deh kalau It- pensi ini? eh, itu ada PBB, Mm-mm. terus yang kedua itu ada semapur, terus yang Semapur. ya semapur, bendera semapur. Mm-mm. Terus yang ketiga itu ada tari, Mm-mm. yang keempat itu ada pencak silat biasanya, yang kelima itu ada drama dan masih banyak lain. Oh, berarti anak pramuka ini multi talenta ya, dari mulai nari, PBB sampai drama pun acting lah Iya. ya. Bisa Iya, bisa. gitu-gitu. Bisa dilanjutin foto berikutnya. Wow. Ini acara apa ini, Dek? Ini acara perkemahan Bantara. Itu api unggun. Iya, api unggun. Cara Gede banget ya. api unggun. Api unggun malam perkemahan Bantara. Waktu perkemahan Bantara itu yang kata Alvita Ah, ah. seluruh sekolah itu. Tidak, bukan. Itu waktu perkemahan Bantara itu waktu angkatan Alvita Uh-uh. lagi mau Bantara. Jadi besok paginya Bantara, malamnya api unggun. Malamnya api unggun. Oh, jadi adek ini pas besoknya mau Bantara, Malamnya api unggun dulu. sebagai malam Bisa nggak puncak. sih ceritain sedikit kegiatan api unggun ini gimana? Kegiatan api unggun ini kegiatan yang paling seru di Pramuka tuh, Mbak. Kenapa? Jadi karena kalau misalnya kita tuh kemah, itu Mm-mm. pasti ada api unggun sebagai simbolis kalau misalkan Pramuka itu memang hidup apa semangatnya tuh membara gitu apinya. Iya, lagi itu api yang gede Iya. banget ya. Oh, Bener. alah. Ya ya ya, bisa lanjut ke foto berikutnya. Nah, ini kegiatan apa ini? Wow, itu Nah, orang tua kalian? Iya, Bisa ceritain dong kegiatan apa ini? ini kegiatan sungkeman waktu pemasangan Bantara. Jadi sebelum kami dipasangkan Bantara ini, Mbak, Mm-mm. jadi kita harus nyuci kaki orang tua dulu. Kita minta maaf kalau kita tuh punya banyak salah dengan mereka. Jadi sebelum dipasang Bantara kita melakukan adat itu dulu. Oh, berarti ya secara tidak langsung Pramuka ini menyadarkan anak-anak itu untuk minta maaf karena Iya. karena apa Pak Komser? Karena kan kalau nggak kayak gini tuh Iya. mungkin nggak akan ada anak-anak tuh yang bakal ngelakuin hal-hal seperti ini, dan bahkan ini sekarang bisa dibilang langka banget ya kan. Nggak semua anak itu bisa dan nggak semua anak juga mau. Yang pertama biasanya gengsi, walaupun sama orang tua sendiri, jangankan mau sampai mencuci kaki orang tuanya, mau minta maaf pun kadang mereka nunggu lebaran. Itulah anak muda zaman sekarang. Nah, kalian semua jangan seperti itu. Putri harap semua Pak Komser di sini bisa terus berbakti sama orang tuanya, jangan sungkan meminta maaf dan jangan sungkan untuk bilang terima kasih. Karena apa? Orang tua kita itu adalah support system pertama di dalam hidup kita gitu. Boleh dilanjut foto berikutnya. Nah, ini Dek, acara apa ini, Dek? Iya, sama aja sebelum kayak tadi. Ini baris berbaris sebelum pemasangan Bantara. Oh, jadi sebelum pemasangan Bantara itu ada acara baris berbaris juga. Masuk ke lapangan. Masuk ke lapangan dan ini diupacarakan deh ya. Iya, upacara. Upacara deh. Dan ini pembinanya dari Pembinanya itu udah pembina pramuka. Dan kalau inspekturnya itu ada kepala sekolah. Oh, langsung berarti iya, langsung kepala dari kepala sekolah. sekolahnya langsung ya turunnya. Oke, lanjut. Nah, ini acara apa raya banget, ini ada TNI juga tuh deh. Iya, ini acara waktu itu ada Hari Pramuka. Hari Pramuka tahun 2022 ini ikut lomba itu. Lomba-lomba kan jadi setiap tanggal 14 Agustus, sebelum tanggal 14 Agustus itu biasanya ada lomba-lomba. Kuarcap mengadakan lomba. Jadi setiap pangkalan wajib mengirimkan peserta. Oh, untuk ikut lomba. Iya. Nah, biasanya apa yang dilombakan? Itu PBB biasanya tuh, pemimpin upacara. Terus itu yel-yel, MC, terus undang-undang. Itu biasanya. Oh, wajib banget ya undang-undang itu berarti ya. Berarti kalian semua bisa hafal dong undang-undang. Insya Allah. Lanjut foto berikutnya.
Nah, ini acara apa deh? Enggak pakai baju pramuka ini? Ya, ini nggak pakai baju pramuka, ini waktu hari guru. Hari Jadi, guru. Oh, jadi ini jadi waktu hari guru mm-mm, anak-anak pramuka tampil lah di acara ya ini. tampil sebagai Oh. tampil jadi pentas seninya gitu. Jadi ini acara pensi pas hari guru ya. Mm-mm. Kalian tampil dengan Tampil dengan acara apa ini? Apa hari yang kalian guru. tampilkan? Oh, pentas seni, Mbak, sama Pentas Sya seni. tadi. Ya, mencakup seluruhnya tadi. Oh, jadi mulai dari PBB, PBB, ya. drama juga, Ya, heeh. tari bahkan. Oh, Ya. berarti bener Komser mereka ini multi talenta ya. Lanjut. Nah, ini foto apa nih? Pas acara apa? Ini waktu ada kursus mahir dasar pembina tingkat penegak. Jadi kami itu disuruh jadi panitia selama 7 hari 7 malam di sekolah. Dan itu tidak pulang sama sekali. Tidak. Wow. Jadi ini acaranya pembina pramuka mahir tingkat dasar ya. Oh, berarti PMD. kalian 7 malam di sini nggak pulang-pulang sampai acara selesai. Ini ketika acara selesai apa yang didapat? Banyak sih, Mbak. Jadi kita bisa kenalan dengan pembina-pembina dari sekolah lain. Terus kita bisa kekeluargaan waktu 7 hari 7 malam tuh terlihat sekali gitu, Mbak. Iya, betul banget ya, karena kan nggak cuma ketemu 1-2 jam ya, udah berhari-hari banget. Lanjut foto berikutnya. Wow, ini acara di Taman Kota ya? Ini acara apa deh, kalau boleh tahu deh? Ini acara upacara tanggal 14 Agustus kemarin. Oh ya, baru dong, masih hangat banget ini fotonya Pak Komser. Nah, ini kami disuruh jadi pengisi acara pentas seni yang pertama itu sebelum mulai upacara. Jadi kami menampilkan pensi. Pensinya ini tari ya? Iya, tari PBB juga, semapur juga. Banyak, Mbak, yang mencakup jadi itu kalian tadi. lah yang menampilkannya. Termasuk Alpita? Iya, termasuk. Tepuk tangan dulu dong. Foto berikutnya. Ini acara kemarin juga dong? Iya, acara ini kemarin. Apa ini acaranya? Mengucapkan selamat Hari Pramuka ke ada bupati kalau tidak salah kemarin. Oh, jadi ini juga ya buat acaranya kemarinnya rame deh ya? Iya. Rame banget ini. Foto berikutnya dong. Ini sebagian dari acara yang tadi. Oh, itu Alpita ya. Wow. Ada Alpitanya dong. Itu siapa aja deh yang piala deh? Yang ngangkat piala itu pembina SMK 2 pembina itu ya? Pembina putra yaitu Pak Rudi Chandra. Oh, ya. Jadi pembina putri beda lagi? Iya, beda lagi, itu Bu Harisatul Fadilah. Oh, iya, lanjut. Ini acara apa ini deh? Nah, ini waktu kami disuruh untuk jadi panitia lomba tingkat 3 seoku. Tingkat 3 seoku yang di sini apa ya? Ini. Oh, iya. Lanjut lagi. Habis ya? Oke, Pak Komser, inilah foto terakhir tadi. Jadi banyak banget ternyata ya kegiatan pramuka ini, dan bahkan enggak 1 atau 2 kegiatan aja, banyak banget. Dan bahkan mereka ini seperti yang Putri bilang tadi, termasuk anak-anak yang multi talenta, enggak cuma tahu pramuka aja. Dan bahkan ternyata setelah kita tahu lebih jauh, pramuka itu luas banget deh ya. Dan bahkan nggak cuma kemah dan hiking, banyak banget acara lain seperti hal tadi, ada adat ke orang tua, dan bahkan religiusnya pun dapet deh ya. Sebenarnya apa sih passionnya Alpita ini, hobi ya deh ya, dan apa cita-cita Alpita ke depannya? Kalau hobi itu lebih ke organisasi, Mbak. Lebih ke organisasi, kayak ini kan kalau yang di sekolah nih pramuka nih, terus anggota OSIS juga, terus ya tapi udah jadi MPK karena udah kelas 12. Terus kalau di rumah tuh kan jadi Karang Taruna juga. Jadi ya itu lebih senang berorganisasi daripada di rumah gitu. Oh, aktif banget ya jadi kamu ya di rumah jadi Karang Taruna. Di sekolah pun banyak kegiatan lain, luar biasa sekali. Nggak capek deh?
Insya Allah enggak. Enggak ya, karena seneng ya. Iya. Nah, skill di bidang apa nih yang pengen Alpita tingkatin sebagai bekal untuk Alpita menuju ke suksesan di masa depan? Pengen bisa lebih public speaking sih Mbak, karena zaman sekarang tuh public speaking kan sangat-sangat dibutuhkan gitu ya. Mhm. Jadi pengen bisa public speaking gitu. Iya, jadi meningkatkan public Heeh, iya, speaking ya, good benar. ya, karena kadang kita tuh kan sekarang ini lebih banyak tampil di depan ya. Mm-mm. Apalagi kayak Alvita ini yang aktif banget di segala organisasi. Ya, Emang butuh banget sih deh ya. ya. Nah, terus apa sih pesan-pesan Alvita buat teman-teman pramuka dan guru pembina pramuka Alvita? Untuk guru pembina dulu ya Kak ya. Untuk pembina pramuka SMK Negeri 2 itu yang terutama Kak Rudi Chandra dan Kak Harisatul, tolong sabar-sabar ya Kak untuk ngelatih kami. Jadi walaupun kami ini emang agak bandel tapi ya semoga sabar lah ya. Itu. Semoga Heeh. selalu bisa Mm-mm. membanggakan. Terus untuk teman-teman seperjuangan, kita udah sampai di titik terakhir mungkin ya, karena kita udah kelas 12 dan bentar lagi akan lulus. Jadi mungkin setelah lulus kita bakal cari mungkin ada yang mencar masing-masing gitu ya, entah nyari kerja atau kuliah. Jadi kalau misalkan itu tetap ingat kita tuh keluarga di Pramuka, kita tuh tetap jadi satu di Pramuka gitu. Good, oke. Nah, terakhir ya Mbak mau nanya sama Alvita nih. Apa kesan dan pesan Alvita ataupun terakhir nih Dek ya, Mbak mau nanya nih. Apa kesan dan perasaan Alvita diundang di podcastnya Pak Komtek Baturaja? Seneng banget sih bisa diundang jadi bintang tamu di Palkomtek Baturaja ini. Senang Tuh, banget. seneng banget. Perdana ya. Iya, perdana diundang di banget, Palkomtek perdana Baturaja. banget. Dan Ya. tentunya perdana juga kita mengangkat pramuka. Oke, di episode ke-6 ini jadi spesial banget. Alpita datang ke Palkomtek Baturaja dengan seragamnya yang lengkap dan gagah banget dong tentunya. Terus Mbak mau nanya lagi nih, terakhir ya. Iya. Terakhir lagi Iya. ya. Terakhir banget ini. Nah, apa menurut Alpita tentang Palkomtek Baturaja? Seru sih di sini nih. Karena mbak-mbaknya tuh bener-bener ngerti dengan kami gitu. Nah, jadi kayak seru banget lah, ramah-ramah, terus tempatnya juga rapi, jadi enak banget liatnya gitu. Nyaman banget, Nyaman, instagramable nyaman. dong tentunya. Iya, benar banget. Iya, tentunya. Nah, Dek, kita ini sudah ada di akhir segmen ya di podcast kita ini. Banyak sekali insight yang sudah kita dapatkan dari seorang Alvita bahwa patut banget ya ditiru semangatnya, antusiasnya, dan kalau sebagai anak muda harus memperjuangkan cita-cita dan serius sama tujuannya. Tentunya betul kan? Nah, jangan takut ikut organisasi ya Pak Komser ya, karena organisasi ini sebagai apa ya? Sebagai bentuk aktualisasi diri kita gitu. Jadi untuk anak-anak muda yang sekarang lagi zamannya anak-anak introvert ya Pak Komser ya, jangan dibiarkan kalian tetap di rumah aja, cobalah keluar, bergaullah sama teman-teman sekitar kalian, bergaul sama teman kalian, karena apa? Di luar sana banyak banget hal-hal positif yang bisa kalian dapatkan. Dan tentunya kalian juga bisa silaturahmi serta menambah wawasan juga. Ya. Oke. Gak kerasa ya Pak Komser ya, kita ini ngobrol udah lumayan lama, tapi sayang banget kita harus akhiri obrolan kita ya Dek ya. Semoga bisa bermanfaat buat Pak Komser semuanya. Podcast Pak Komser Baturaja akan hadir kembali di minggu depan setiap hari Kamis pukul 10. Terima kasih sudah ikut di podcast kita ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya Putri dan juga Saya Alvita Yuanda. kami pamit undur diri.
Dirgahayu Republik Indonesia ke-78, terus maju untuk Indonesia maju, dan jangan lupa ambil promo kemerdekaannya di Palkomtek Batu Raja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Pak Komster.